Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Ini sudah sampai di khatimatul kitab. Ini Masya Allah penting banget. Ya, pertanyaannya sebelum kita membaca teks ini, apakah akidah kita selama ini sudah benar? Kita mengklaim diri kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Apakah akidah kita sudah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Mulai dari masa Nabi hingga sekarang. Nah inilah yang akan kita bahas pada malam atau pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Khatimatul kitabi. Ini adalah penutup kitab. Fi aqidati ahli sunnati wal jamaah pada membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Fi aqidatin wajizatin jami'atin nafi'atin insya Allah ta'ala. Pada akidah yang ringkas, aqidatin wajizatin pada akidah yang ringkas, jami'atin akidah yang lengkap, jami'atin naat kepada akidah yang lengkap, nafi'atin akidah yang bermanfaat insya Allah ta'ala, ala sabilil firqatin najiyati, di atas jalan kelompok yang selamat. Ala sabilil firqatin najiyati, di atas jalan kelompok yang selamat. Fahum ahlus sunnati wal jamaati wasawadil a'zami minal muslimin. Hum dan mereka kelompok yang selamat itulah ahlus sunnah wal jamaah wasawadil a'zam, ahli sunnah wal jamaah dan atau sawadu kita baca sawadul a'zam dan bermula mereka itulah ahli sunnah wal jamaah dan sawadul a'zam kelompok yang besar sawad kelompok kelompok yang besar minal muslimin dari kaum muslimin. Alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bermula segala puji itu milik Allah, wahdahu sendirinya Allah. Sallallahu semoga selawat Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Siapa beliau Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallama. Semoga keselamatan dari Allah senantiasa tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah akan kita baca sampai selesai. Nggak tahu ini selesai berapa lama ya. Mohon disimak sampai selesai ini. Masya Allah ini penting banget nih. Ini kayak kita ngaji kitab Tauhid satu kitab. Nah, sampai sini saya baca insya Allah. Kita lanjutkan. Wa ba'du dan sesudahnya hamdalah, sholah dan salam. Fa inna na'lamu wa nuqirru wa na'taqidu. Sesungguhnya kita itu kita tahu. Wa nuqirru dan kita akui. Wa na'taqidu dan kita percayai. Wa nu'minu dan kita beriman. Wa nuqinu dan kita yakin. Wa nasyhadu dan kita bersaksi. Allah ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya hal dan sya'an itu la ilah. Tidak ada yang ma'bud. Tidak ada yang ma'bud yang mewujud. Illallah kecuali Allah. Wahdahu sendirinya Allah. La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya Allah. Nah ini kan. Kita tahu mengakui, meyakini, beriman bahwa Allah itu esa. Ilahun azimun. Dianya Allah itu ilahun azimun. Tuhan yang maha agung. Malikun kabirun. Dianya Allah itu Tuhan. Raja yang maha besar. La robba siwa. Yang tidak ada Tuhan selainnya Allah. Wala ma'buda illa iyah. Dan tidak ada disembah kecuali dianya Allah. Qadimun azaliyun. Dianya Allah itu maha kadim lagi azali. Daimun abadiyun. Dianya Allah itu yang daim lagi abadi. Ini memang ada yang membedakan ya. Sebagian ulama membedakan apa itu kadim, apa azali. Secara umum ini sama. Nah, jadi sama daim abadi juga sama kan?
Jadi kita maknain aja secara umum, dianya Allah itu kadimun azaliun, maha kadim azali. Artinya la awalalah, dari awal sudah ada, nggak ada awalnya. Daimun abadiyun, dianya Allah itu daim abadi, selama-lama abadi, nggak pernah mati. Labtida'a li awwaliyatih, yang tidak ada permulaan bagi keawalannya Allah. Ini labtida'a menggambarkan tentang kadim. Apa mana Allah kadim? Labtida'a li awwaliyatih, tidak ada permulaan bagi awalnya Allah. Walantiha'a li akhiratih, li akhiriyatih, dan tidak pernah berakhir bagi akhirnya Allah. Allah nggak ada akhirnya. Hati-hati, sekarang banyak juga ceramah-ceramah di YouTube itu kan yang menyatakan nggak ada Tuhan pun nggak masalah, mengajak orang untuk ateis. Inilah akidah kita yang harus kita pegangi. Allah itu kadim, abadi, nggak ada awal, nggak ada akhir. Ahadun samadun, dianya Allah itu esa. Samadun itu samad, tempat bergantung segala makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan ia, karena dia tidak butuh kepada anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan akan dia. Ya, karena dia, justru dia yang awal segalanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah itu seorang pun yang setara. Walam yakun lahu, tidak ada baginya Allah setara siapapun. Nggak ada siapapun yang setara dengan Allah. Ahadun isim yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya Allah itu seorang pun setara. La syabiha lahu wa la nadhira. Tidak ada yang menyerupai baginya Allah dan tidak ada yang sebanding. Syabih itu mirip-mirip, mirip-mirip, enggak sama persis. Kalau nadhir sama persis, enggak ada. La syabiha lahu wa la nadhir. Tidak ada yang menyerupai baginya Allah, tidak pula yang sebanding. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada semisilnya Allah itu sesuatu. Wa huwa samiul basir, dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa annahu ta'ala muqaddas. Ini semuanya kita atah kepada ini Allah ilah. Kita tahu, kita mengakui, kita yakini, kita imani annahu, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu muqaddasun, itu suci, bersih. Aniz zamani wal makan, dari zaman dan tempat. Kita ahli sunnah wal jamaah mesti yakin Allah Ta'ala itu muqaddasun, suci. Mana suci? Terbebas dari zaman dan tempat. Allah tidak terikat dengan zaman dan tempat. Bagaimana juga dengan Ar-Rahman istawa alal arsy. Allah istiwa. Ahli sunnah memaknai Allah istiwa, Allah menguasai aras. Bukan aras sebagai tempat zatnya. Itu yang membedakan ahli sunnah dengan musyabbihat. Bukan berarti ahli sunnah nggak percaya ayat Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, percaya. Cuma ahli sunnah meyakini Allah istiwa atas aras, maknanya Allah menguasai aras, bukan sebagai tempat zatnya di depan nanti. Kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu muqaddasun, bersih, suci, aniz zamani wal makani, dari zaman dan tempat. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Wa an musyabahatil akwani. Allah itu maha suci dari menyerupai alam. Akwan ini alam. Suci dari menyerupai alam. Wala tuhitu bihil jihatu, dan tidak meliputi dengannya Allah oleh arah. Tidak meliputi dengannya Allah oleh arah. Allah tidak berada di dalam arah. Atau maknanya dua, Allah sendiri tidak berarah. Allah tidak punya kanan, kiri, atas, bawah. Dan Allah juga tidak berada di atas, di timur, di barat. Enggak. Tidak meliputi dengannya Allah, dan dengannya Allah oleh arah. Karena sesuatu yang ada arahnya berarti dia terbatas. Kan gitu? Terbatas. Allah itu enggak terbatas. Wala ta'tarihil hadisatu, tidak meliputi akannya Allah oleh segala yang baru. Tidak meliputi akannya Allah, atau tidak mengelilingi akannya Allah oleh segala yang baru. Allah tidak dekat dengan yang baru-baru. Tidak ada pada Allah hal-hal yang baru makhluk. Mustawin. Atah kepada mukaddasin. Kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mustawin. Itu yang beristiwa. Ala arsyihi, di atas arasnya Allah. Ala wa alal wajhi alladhi qala, di atas cara yang mengatakan ya Allah akannya cara. Alal wajhi, di atas wajah, di atas cara yang qalahu, telah mengatakan ya Allah akannya cara. Wabil makna alladhi aradah, dan dengan makna-makna yang menghendaki ya Allah akannya makna. Istiwaan, maf'ul mutlak mustawin. Kita yakini Allah itu beristiwa, istiwaan akan istiwa, yaliku yang layak ianya istiwa, bi'izzi jalalih,
dengan kemuliaan keagungannya, wa ului majidih dan dengan ketinggian kemuliaannya, wa kibriyaihi dan kebesarannya. Maknanya di sini kita yakin Allah itu beristiwa, istiwa di atas arasnya. Bahkan istiwa sendiri di sini tidak dimaknai. Istiwa, istiwa sebagaimana Allah menyatakan sendiri dalam pengertian yang cuma Allah yang tahu. Istiwa yang layak dengan zat Allah yang maha tinggi. Bukan seperti istiwa makhluk. Bukan aras itu tempatnya zat Allah. Nah, itu. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud. Kita yakin juga bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu qaribun, itu maha dekat. Min kulli mawjudin, dari setiap yang mawjud. Dekat. Dekat dalam arti dekat bukan dekat zatnya. Dekat pengetahuannya, dekat bantuannya, dekat pertolongannya, dekat siksanya. Allah dekat dengan kita, bukan zatnya yang dekat. Kita yakini annahu bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu qaribun, itu dekat min kulli mawjudin, dari setiap yang mawjud. Wa huwa aqrabu lil insani min hablil waridi. Dan dianya Allah itu lebih dekat bagi manusia dari urat lehernya sendiri. Hablil warid, urat leher, urat nadi. Begitu dekatnya Allah. Allah bisa mengambil kita kapan saja. Makanya kita berusaha untuk selalu jadi orang baik. Wa ala kulli syai'in raqibun syahid, dan atas segala sesuatu itu raqibun, maha mengintip, syahidun, maha menyaksikan. Raqib mengintip, Allah memantau seluruh perilaku kita, syahidun, Allah menyaksikan. Wa ala kulli syai'in, dan di atas segala sesuatu itu raqibun, Allah maha mengintip, syahidun, menyaksikan. Hayyun qayyum, dianya Allah itu maha hidup, qayyumun, qayyumun, maha mandiri, tidak butuh kepada siapapun, arti qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengambil akannya Allah oleh mengantuk, wala naum, tidak pula oleh tidur. Karena mengantuk itu tanda-tanda kelemahan. Kita nggak kuat begadang, ngantuk banget. Nggak bisa menahan ngantuk, nggak bisa menahan tidur. Setiap makhluk yang masih makan dan minum, pasti dia butuh kepada tidur. Karena Allah bukan makhluk. Allah kuat, nggak perlu kepada tidur. Badi'us samawati wal ard. Dianya Allah itu pencipta langit dan bumi. Badi' yang menciptakan langit dan bumi dengan indah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila berkehendak ianya Allah akan satu perkara, maka hanya saja berkata ianya Allah baginya perkara, kun, jadilah kamu. Fayakuna, maka jadi ia. Allahu khaliqu kullu syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dianya Allah atas segala sesuatu itu menjadi wakil. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Kita yakini juga bahwa sungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa bi kulli syai'in alim, dan dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Ini kalau dalam akidah Asy'ari kan dalam bentuk sifat 20, kudrah, ilmu kan. Nah, di sini dalam bentuk ini, dalam bentuk teks. Bagus juga kita hafal nih. Kita yakini annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa, kuasa melakukan apapun. Wa bi kulli syai'in alim, dan dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya, cuma dalam pembahasan kudrah nanti Allah mampu segala sesuatu, sesuatu yang apa? Nah, karena ada ta'aluk kudrah kan? Kudrah enggak ta'aluk kepada yang mustahil. Ya, kudrah enggak ta'aluk kepada yang wajib. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, yang sungguh meliputi hanya Allah dengan segala sesuatu nisbah ilmunya. Dan sungguh meliputi hanya Allah dengan segala sesuatu nisbah ilmunya. Artinya Allah tahu segalanya. Yang kulli Allah tahu, yang juz'i Allah tahu. Allah tahu secara umum, tahu secara bagian-bagiannya, detailnya. Wa ahsa kulla syai'in adada, menghitung hanya Allah akan segala sesuatu nisbah hitungannya. Allah tahu jumlah air laut, jumlah hujan yang turun ke bumi. Nah itu. Menghitung hanya Allah akan segala sesuatu nisbah bilangan. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak terhalangi dari Tuhanmu oleh misqalu. Jadi min misqali, min ziyadah ini misqal, fa'il ya'zubu. Wa ma ya'zubu, dan tidak terhalang an rabbika dari Tuhanmu oleh misqalu. Oleh seberat atom pun, seberat biji sawi, fil ardi, dalam bumi, tidak pula dalam langit. Apapun yang ada di langit sangat kecil, Allah tahu. Nah, itu menunjukkan keluasan ilmu Allah.
Tidak terhalangi dari Tuhanmu dari seberat biji atom, seberat biji sawi dalam bumi, tidak pula dalam langit. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Tahu ianya Allah akan apa saja yang masuk ia ke dalam bumi. Yaliju masuk. Mad lajja walaja. Mangkara al-baba lajja walaja. Ya'lamu ma yaliju. Tahu ianya Allah akan apa yang masuk ia ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Tahu ianya Allah akan apa saja yang keluar ia darinya bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i. Tahu ianya Allah akan apa saja yang turun ia dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Dan akan apa saja yang ah, naik ia ke dalamnya langit. Tahu ia akan apa yang turun dari bumi dan akan apa saja yang naik ia ke dalamnya langit. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu bersama kamu di mana tempat adalah kamu. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Ma'a di sini ma'iyah ilmu, ma'iyah ma'unahnya, kebersamaan ilmunya, kebersamaan pertolongannya. Wallahu bima ta'maluna basirun. Dan bermula Allah dengan apa yang kamu buat itu maha melihat. Ini keyakinan. Ini kalau ini kita dalami. Cuma ini kita nggak syarah panjang-panjang. Ini kalau kita dalami, Masya Allah. Ini pasti menyelamatkan kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Sehingga kita akan sangat hati-hati. Nggak mungkin melanggar. Ketika kita yakin Allah melihat perilaku kita. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Tahu yang Allah akan sir, akan rahasia. Wa akhfa dan akan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Tahu ya Allah akan rahasia. Rahasia biasanya sesuatu yang kita bisikkan kepada seseorang. Namanya rahasia. Kita bisikkan kepada teman kita. Allah tahu bisikan kita rahasia. Wa akhfa sesuatu yang lebih tersembunyi. Yang masih ada dalam hati kita. Yang belum kita bisikkan. Ini juga kalau kita benar-benar meyakini. Sehingga kita akan selalu berbaik sangka. Kan kita malu kan. Kalau dalam hati kita ketahuan kita punya prasangka buruk terhadap saudara kita. Allah tahu itu. Dan kita sadar Allah mengetahuinya. Pasti kita akan membuangnya. Malu kita. Ya, kita malu bila isi hati kita diketahui oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan akidah kan. Ya, tapi kita harus paham benar-benar ini. Tapi ini secara umum. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Tahu yang Allah akan rahasia wa akhfa dan akan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Tahu yang Allah akan apa-apa yang ada di darat dan di laut. Ma fil barri. Akan apa saja yang ada di darat dan akan apa saja yang ada di laut. Isi laut, jumlah ikan di lautan Allah tahu. Manusia mana ada yang tahu kan? Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Dan tidak gugurlah oleh satu daun pun. Ya, min ziyadah juga. Sesudah nafi boleh. Warakatun, kita baca min warakatin. Tapi fa'il tasqutu nih. Wa ma tasqutu min warakatin. Dan tidak berguguranlah oleh satu daun pun. Illa ya'lamuha. Kecuali tahu yanya Allah akannya daun yang berguguran. Wala habbatin. Habbatin kita katakan kepada warakatin. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak gugur oleh satu biji pun dalam kegelapan-kegelapan bumi. Tidak pula oleh yang kering dan tidak tidak pula oleh yang basah, tidak pula oleh yang kering kecuali semuanya dalam kitab yang nyata. Nah, ini menggambarkan tentang luas ilmunya Allah. Tidak jatuh dari sehelai daun pun kecuali Allah tahu. Artinya nggak ada yang terjadi semua melainkan Allah tahu segalanya. Tidak jatuh pun satu biji pun habbah, satu biji dalam kegelapan bumi dan tidak pula oleh yang basah, hujan misalkan, embun, tidak pula yang kering kecuali semuanya sudah ada dalam kitab yang nyata dalam induk kita. Allah sudah menulisnya, Allah sudah mengetahuinya. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat. Kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu muridun yang menghendaki bagi segala makhluk. Semua makhluk yang terjadi, yang muncul di bumi ini. Segala anak manusia yang lahir, itu semuanya nggak lepas dari kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, nggak bakal lahir, nggak bakal terjadi kan. Wa annahu kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu muridun yang menghendaki lil kainat bagi segala makhluk. Mudabbirun lil hadisat. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mudabbirun yang mengatur bagi segala makhluk juga hadisah, segala yang terjadi. Semua Allah yang mengaturnya. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarin. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak adalah yang ada. Ya, yakunu isimnya kainun. Kita yakini bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yakunu kainun.
Tidak adalah yang ada min khairin dari kebaikan, au syarin atau keburukan, au naf'in manfaat, au darin atau mutarat illa bi qada'i. Kecuali semua itu dengan qada'nya Allah, dengan takdirnya Allah wa masyiatih dan kehendaknya Allah. Bi qada'i khabar yakunu. Kita yakini bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yakunu kainun, tidak bakal adalah apapun yang ada. Baik kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat kecuali semuanya dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah. Apa yang Allah tidak kehendaki nggak bakal terjadi. Fama syaa kana, maka apapun yang berkehendak ianya Allah kana niscaya ada ia. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak menghendaki ianya Allah lam yakun, niscaya tidak akan didapati akan dianya sesuatu. Nah, maka akan apapun yang berkehendak ianya Allah karena niscaya ada ianya mah. Wa ma lam yasha, dan apapun yang tidak menghendaki ianya lah lam yakun, niscaya tidak ada ia. Mananya lam yakun lam yujad ya. Tidak akan didapati akan dianya sesuatu. Bismillah. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala ayyuharriku fil wujudi zarrah. Jikalau berkumpullah oleh makhluk, kulluhum seluruhnya makhluk. Berkumpul kemana? Ala ayyuharriku. Pada bahwa mereka menggerakkan fil wujudi dalam wujud ini, dalam alam ini, zarratan. Akan satu biji sawi. Semuanya berkumpul pengen menggerakkan biji sawi. Au yuskinuha, atau pengen mereka diamkan akannya zarrah, akannya biji sawi. Duna iradatihi, tanpa kehendaknya Allah, la ajazu anhu, sungguh lemah mereka darinya menggerakkan atau mendiamkan. Semua makhluk berkumpul pengen menggerakkan satu batu lah kita bilang ya. Tapi di sini darah satu benda paling kecil. Atau kita pengen membuat dia mendiam. Tadinya dia bergerak, kita pengen membuat dia diam. Kalau Allah tidak menghendaki nggak bakal mampu. Nggak mampu, nggak bakal mampu kita lakukannya. Kalau berkumpullah oleh makhluk seluruh mereka kepada bahwa yuhariku, menggerakkan oleh mereka fil wujud di alam ini zarrah. Zarrah kita baca. Kalau zurrah jagung kan. Zarratan akan satu biji sawi. Au yuskinuha. Atau yusakinuha. Sakana yusakinu. Taskin mendiamkan. Yusakinuha. Atau mereka mendiamkan. Akannya zarrah tadi sebiji sawi. Duna iradatih, tanpa kehendak Allah. La ajazu, sungguh lemah mereka darinya tahrik, darinya taskin, darinya menggerakkan dan mendiamkan. Wa annahu ta'ala sami'un basir. Kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Mutakallimun, itu maha berbicara. Bikalamin kadimin azaliyin, dengan kalam yang kadim, dengan kalam yang azali. La yushbihu kalam al-khalqi, yang tidak menyerupai ianya kalam akan kalam makhluk. Allah berkalam. Kalam kadim, kalam abadi. Tapi kalam Allah tidak menyerupai kalam makhluk. Wa annal Qur'an al-azima kalamuhul kadim, dan kita yakini bahwa sungguh Quran yang agung itu kalamnya Allah yang kadim. Ini Quran yang ada di Lauh Mahfuz, maksudnya kita yakin itu kalam Allah kadim. Adapun Quran itu ya kita sah juga menyebutnya kalam Allah kan. Cuma dia kan makhluk. Menurut keyakinan ahli sunnah ada kertasnya bisa diraba kan, bisa ditentu ada huruf ada suara. Wa annal Qur'an al-azim, kita yakini bahwa sungguh Quran yang agung itu kalamuhu, kalamnya Allah yang kadim. Wa kitabuhul munazzalu awil munzalu, dan kita yakini bahwa Quran yang agung itu kitabuhul munzalu, itu kitabnya Allah yang diturunkan ala nabiyihi, kepada nabinya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah yaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai', kita yakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq, itu yang menciptakan bagi segala sesuatu. Allah yang menciptakannya. Wa raziqu lahu, dan yang memberi rezeki baginya segala sesuatu. Hu, kembali ke kulli syai'. Wa raziqu, kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu ar-raziqu, pemberi rezeki bagi segala sesuatu. Wal mudabbiru, dan yang mengatur bagi segala sesuatu. Wal mutasarrifu fihi, mutasarrif yang mengurus, yang merubah. Nah, wal mutasarrifu, dan yang mengurusi padanya segala sesuatu. Semua diurus oleh Allah. Kaifa yasha, dalam keadaan bagaimana ia kehendaki.
Allah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pengatur, pengurus bagaimana yang Allah inginkan. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un. Tidak ada baginya Allah dalam kerajaannya Allah itu munazi' yang bisa merebut, wala mudafi', tidak pula yang bisa menolak kehendak Allah. Tidak ada baginya Allah dalam alam ini, dalam kerajaannya Allah itu munazi', itu yang bisa menentang Allah, yang bisa merebut. Naza'a akan merebut, menentang, memprotes. Mudafi'un tidak pula yang bisa menolak apapun yang Allah inginkan. Yu'ti may yasha'u, memberikan ya Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yamna'u may yasha'u, menghalangi ya Allah akan siapa yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha'u, memaafkan ya Allah bagi siapa yang ia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha'u, menyiksa ya Allah akan siapa yang ia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu, tidak akan ditanyakan tentang apa yang ia perbuat. Wahum yus'alun, dan mereka makhluk semuanya akan ditanyakan. Artinya Allah itu maha bebas. Ya. Karena semua milik Allah. Allah maha segalanya. Dan perbuatan Allah juga nggak akan ditanya. Manusia nggak pantas. Nggak pantas siapapun memprotes Allah. Sementara Allah yang akan bertanya terhadap perilaku kita semuanya. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lih, dan kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu hakimun fi fi'lih, itu sangat bijak dalam perbuatan. Allah itu maha bijak. Allah itu tidak mendalimi kan. Melakukan sesuatu sesuai dengan pas tempat, sesuai dengan adil. Kita yakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu hakimun, sangat bijak dalam segala perbuatannya. Adilun fi qada'ih, itu yang adil dalam ketentuannya. La yutasawwaru minhu dulmun wala jawrun. Tidak bisa digambarkan darinya Allah akan kezaliman dan tidak pula aniaya. Allah itu enggak zalim. Allah itu bebas memang. Allah itu bebas melakukan apapun. Tapi Allah tidak akan mendalimi hambanya. Itulah bentuk kasih sayang Allah. La yutasawwaru minhu dzulmun, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan dari Allah itu akan terjadi kezaliman wala jaurun, tidak pula keaniayaan. Wala yajibu alaihi li ahadin haqqun, dan tidak wajib pada Allah bagi siapapun oleh hak. Enggak ada yang wajib Allah lakukan kecuali Allah wajibkan terhadap dirinya sendiri. Di ayat Quran kan, karena Allahi nasrul mu'minin. Itu Allah mewajibkan kepada dirinya. Pada dasarnya nggak ada yang wajib Allah lakukan. Apapun yang Allah lakukan itu bentuk karunia kasih sayang. Wala yajibu alaihi li ahadun hakun, tidak wajib atas Allah untuk siapapun oleh hak. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqi, jikalau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ahlaka, membinasakan ya Allah jami'a khalqi, akan semua makhluknya. Fi tarfati ainin, dalam sekejap mata. Lam yakun bidzalika, niscaya tidak ada ya Allah dengan sebab demikian ihlak. Itu jairan, itu yang aniaya terhadap mereka. Wala dhaliman, tidak pula zalim bagi mereka ini. Andaikan Allah membinasakan semua makhluknya dalam sekejap mata. Allah menciptakan kiamat semua hancur. Lam yakun. Tidak ada yanya Allah bizalik, dengan debat demikian. Allah menghancurkan dari itu jairan. Allah tidak disebut aniaya, tidak disebut otoriter terhadap makhluknya, enggak. Wala dhaliman, Allah juga tidak disebut mendolimi hamba-hambanya, enggak. Kenapa? Fa innahum milkuhu wa abiduh. Karena sungguh mereka semua itu miliknya Allah dan hambanya Allah. Jadi ini akidah ringkas Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak untuk diperdebatkan. Kalau mau diperdebatkan tentunya ada bagian-bagian nih kan yang para ulama mengkajinya. Walahu ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha, dan baginya Allah itu memperbuat ia dalam kerajaannya akan apa yang ia kehendaki. Karena ini semua milik Allah, Allah bebas melakukan apapun. Walahu, dan baginya Allah ayyaf'ala, bahwa memperbuat ia Allah fi mulkihi dalam kerajaannya ma yasha'u, akan apa yang ia kehendaki. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Tuhanmu itu yang menzalimi bagi hambanya. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karama, memberi pahala yang Allah kepada hambanya atas ketaatan, fadlan nisbah karunia, wa karaman, dan kedermawanan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah memberikan pahala, itu bentuk karunia, bonus. Fadlan itu karunia, nggak wajib. Wa karama, dan kedermawanannya. Nggak wajib Allah memberi kita upah.
Yusibu ibadahu, memberi pahala yang Allah akan hamba-hambanya ala atas ketaatan, fadlan nisbah karunia ya. Wa karoman dan kedermawanan Allah. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa adila, dan menyiksa yang Allah akan mereka atas maksiat. Hambanya yang melakukan maksiat Allah siksa. Itu juga bukan Allah mendalimi, hikmatan. Nisbah hikmah dan keadilan. Bentuk keadilan Allah. Kebijakan Allah. Memang Allah menghukum orang-orang yang melakukan maksiat. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi biijabi. Kita yakini bahwa sungguh mentaatinya Allah. Ini kita antah kepada hakim. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu kita yakini bahwa, atau antah kepada annahu langsung. Kita yakini bahwa sungguh taatnya Allah. Ya kan? Anna ta'ata antah kepada annahu. Kita yakini bahwa sungguh mentaatinya Allah wajibatun, itu wajib ala ibadihi kepada hambanya Allah biijabihi, dengan sebab diwajibkan oleh Allah ala al-sinati anbiya'ihi, di atas lidah-lidah lisan-lisan nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam. Kita yakini bahwa taat kepada Allah itu wajib karena Allah mewajibkan kita untuk taat kepadanya melalui para rasul yang Allah utus. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullah, dan kita beriman dengan setiap kitab yang telah menurunkan akannya kita oleh Allah. Kita percaya dengan kitab seluruhnya dan suhuf-suhuf. Wa bikulli rasulin arsalahullahu, dan kita beriman dengan setiap rasul yang telah mengirim akannya rasul oleh Allah. Wa bimalaikatillah, kita beriman dengan seluruh malaikat Allah. Wa bil qadari, dan kita beriman dengan qadar, khairihi wa syarihi, baiknya qadar, baiknya takdir dan buruknya takdir. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih, dan kita percaya, kita bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hamba Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Arsalahu ilal jinni wal insi, yang mengirim ianya Allah akannya nabi kepada jin, wal insi kepada manusia, wal arabi kepada orang Arab, wal ajami dan kepada orang yang non Arab. Bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqi, dan dengan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'ala din, agar memenangkan ianya Allah akannya agama, mendahirkan ianya Allah akannya agama, ala dini, kepada agama, atas agama, kullihi, seluruhnya agama, walau karihal musyrikun, sekalipun bencilah orang-orang musyrik. Kita yakin Nabi Muhammad hamba Allah, Rasul Allah, Allah kirim kepada jin dan manusia. Ya, kita yakini syariat Nabi itu umum. Nabi mab'us lil alamina kafah. Nabi dikirim untuk makhluk seluruhnya. Cuma di sini nggak dibilang kepada makhluk, wah. Cuma beliau menggambarkan Nabi diutus kepada jin, kepada manusia, bahkan kepada semua makhluk. Kepada orang Arab, kepada orang Ajam, Ajam non Arab, dengan diutus bil huda. Kita ta'ala kepada arsala. Allah utus akan Nabi dengan membawa petunjuk. Wadinil haqi, dengan membawa agama yang benar, liyudhirahu. Kenapa Allah utus liyudhirahu? Agar Allah mendahirkan, memenangkan ya Allah akan agama kebenaran, agama Islam atas agama seluruhnya. Sekalipun bencilah orang-orang musyrik. Orang musyrik menantang agama, tapi agama Nabi tetap akan muncul. Kalau kita umatnya mau juga mempertahankannya, rajin belajar. Wa annahu ballaghar risalah. Kita bersaksi bahwa sungguh Nabi, atau kepada Muhammad. Kita bersaksi bahwa sungguhnya Nabi itu balagha, telah menyampaikannya Nabi akan risalah. Kita yakin semua risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat Nabi sebelum wafatnya sudah selesai menyampaikan semuanya. Wa annahu ballagha risalah, bahwa sungguh Nabi itu telah menyampaikan ia akan risalah. Wa addal amanah, telah menyampaikannya ianya Nabi akan amanah. Wa nasahal ummah, telah memberi nasihat ya Nabi kepada umat. Wa kashafal ghummah, dan telah menghilangkan ya Nabi akan penderitaan. Karena penderitaan di sini hal-hal yang meragukan umat yang mesti kita tinggalkan itu sudah Nabi jelaskan semuanya. Wajahada fillahi haqqa jihadih, dan telah berjuang ianya Nabi di jalan Allah haqqa jihadih, akan benar-benar perjuangannya Nabi. Wa annahu shadiqun amin, dan kita yakini, kita bersaksi bahwa sungguh Nabi itu shadiqun, yang jujur, aminun, lagi yang bisa dipercaya, muayyadun bil barahinis shadiqah. Kita yakin bahwa sungguhnya Nabi itu yang benar, lagi dipercaya, itu muayyadun, yang dikuatkan. Dengan apa dikuatkan Nabi? Bil barahini, dengan bukti-bukti yang benar, wal mu'jizatil khariqah, dan dengan mukjizat-mukjizat khariqah yang menyalahi adat. Kita yakin Nabi itu jujur, amanah, Nabi itu memiliki mukjizat-mukjizat yang Allah berikan untuk menguatkan dakwahnya. Wa anallaha farada 'alal ibadi tasdiqah.
Kita bersaksi bahwa sungguhnya Allah itu telah mewajibkan ia kepada hamba akan mempercayai Nabi, wa ta'atahu dan mentaati Nabi, wattiba'ahu dan mengikutinya Nabi. Ini kita yakin, kita percaya Allah memang mewajibkan kepada kita untuk percaya kepada Nabi, untuk taat kepada Nabi, mengikuti Nabi dalam segala perilakunya. Bahkan iman kita kepada Allah nggak sah tanpa iman kepada Nabi. Wa annahu la yuqbalu imanu abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin. Dan kita bersaksi bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak akan diterima akan iman seorang hamba. Sekalipun beriman ia dengannya Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina, hingga beriman ianya hamba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma, dan beriman dengan semua apapun jaa yang datang ianya Nabi dengan nyama, wa akhbara dan memberitahukan ianya Nabi tentang nyama, min umurid dunia dari urusan-urusan dunia, wal akhirati urusan akhirat, wal barzakhi dan urusan alam barzakh. Ini maknanya iman hamba, sekalipun hamba itu beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Tapi iman dia tidak Allah terima hingga dia percaya juga kepada Nabi, percaya dengan apa yang Nabi bawa, percaya kepada apa yang Nabi sampaikan tentang urusan dunia, urusan akhirat, urusan alam barzakh gaib. Wa min zalika, sebahagian dari demikian, demikian urusan-urusan akhirat nih, atau urusan alam barzakh. Kalau kita kembali zalika kepada yang terdekat barzakh. Sebahagian dari demikian itu ayu mina beriman dianya si hamba bisuali mungkarin wa nakirin lil mauta. Beriman ia dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bagi orang-orang mati. Ini akidah ahli sunnah, percaya ada pertanyaan kubur. Wa anit tauhid dan pertanyaan tentang tauhid. Nah, sebahagian dari demikian itu ayu mina beriman dianya si hamba dengan pertanyaannya mungkar, wa nakir pertanyaannya nangkir, lil mauta bagi orang mati tentang apa ditanyakan? Anit tauhidi tentang tauhid, wa dini tentang agama, ma dinuka, man rabbuka, wan nubuwati tentang kenabian, man nabiyuka. Wa ayyumina bina'imil qabri li ahli ta'ati dan beriman ianya si hamba dengan nikmat kubur bagi orang-orang yang taat. Kita percaya, ahli sunnah percaya. Ahli sunnah percaya bahwa ada nikmat kubur bagi orang taat. Wa bi'azabihi li ahli maksiati dan percaya juga dengan siksa kubur bagi orang-orang pelaku maksiat. Jadi kubur itu ada nikmatnya, ada azabnya. Wa ayyumina bil ba'si ba'dal mauti dan bahwa beriman ianya si hamba dengan kebangkitan sesudah kematian. Wa bihasyril ajsadi wal arwahi ilallahi dan dengan dibangkitkan. Hasyri dibangkitkan atau dikumpulkan. Kita beriman juga ada kebangkitan sesudah kematian. Ada pengumpulan badan dan ruh. Badan ruh kita dihidupkan kembali, dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku kita. Kita beriman lebih hasyril ajsad dengan dikumpulkannya badan-badan wal arwahi dan ruh ilallah kepada Allah. Wabil wukufi baina yadaillah dan beriman juga si hamba tadi dengan berdiri di hadapan Allah. Wabil hisabi percaya ia dengan adanya hisab, adanya perhitungan amal. Wa annal abda yatafawatuna fihi ila musamahin wa munakashin. Dan bahwa sungguhnya si hamba itu berbeda mereka dalamnya hisab. Kita percaya ada perhitungan amal, ada hisab. Kemudian orang berbeda, ada yang hisabnya mudah, ada yang susah, kan? Dan bahwa sungguh hamba itu yatafawatun berbeda mereka dalamnya hisab. Ila musamah kepada yang musamahin, ada yang dimaafkan, musamah dimaafkan, mudah hisabnya. Pamunakasin dan kepada yang didebat, ada lama banget munakasyah. Sidang munakasyah kan sidang perdebatan skripsi kan. Nah itu. Wa ila may yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah, dan sungguh hamba itu berbeda mereka dalamnya hisab kepada orang-orang yang akan masuk ia ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ada juga berarti yang tidak dihisab langsung masuk surga. Nah, yang penting kita percaya ada hisab, kemudian orang yang dihisab itu beda-beda, dan ada juga yang tidak kena hisab. Hisab tetap ada, tapi dia nggak kena hisab, nggak diperiksa. Dia lengkap ya, ya SIM-nya semuanya. Wa ayyumina bil mizan alladzi tuzanu fihi hasanatu wa sayyi'at dan beriman ianya si hamba dengan mizan, dengan timbangan, timbangan yang akan ditimbang dalamnya mizan, dalamnya timbangan akan segala kebaikan dan keburukan. Kita percaya juga ada timbangan amal.
yang kita nggak tahu hakikatnya bagaimana. Wabil sirati, dan beriman dianya si hamba dengan sirat. Sirat. Apa itu sirat? Wahwa jasarun mamdudun alamat ni jahannam. Yaitu dianya sirat itu satu jasarun, satu jalan, jembatan. Jasarun, jasarun gitu aja. Jasarun jembatan mamdudun yang dihamparkan di atas punggung neraka. Di atas punggung neraka ada jembatan namanya sirat. Ya. Wabihaudi nabiyina. Percaya ianya si hamba tadi dengan kolam nabi kita. Muhammadin kolam nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi yashrabu minhul mu'minuna qabla dukhulil jannah. Alladzi naik kepada kolam. Kolam yang akan minum dari kolam itu oleh orang-orang beriman. Kapan mereka minum? Sebelum masuk surga. Wa ma'uhu minal jannati, dan bermula air kolam itu dari surga. Kolam nabi. Wa ayyumina bi syafaatil anbiya, dan beriman ianya si hamba bi syafaatil anbiya dengan syafaatnya para nabi. Summa siddiqin, kemudian syafaatnya para siddiqin, orang-orang yang di bawah nabi. Wa syuhada'i, syafaatnya orang-orang syahid. Wal ulama'i, syafaatnya para ulama. Wa salihin, dan syafaatnya orang-orang soleh. Wal mukminin, dan orang-orang beriman. Orang beriman pun bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ada yang seperti anak memberi syafaat untuk ayahnya kan. Ya. Wa anna syafa'atal udhma maksusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan meyakini ianya si hamba yang beriman tadi, wah sungguh syafaat besar itu maksusatun, itu khusus dengan Nabi kita. Semua orang bisa memberi syafaat, tapi ada syafaat besar, syafaat khusus nanti itu milik Nabi. Allah muliakan Nabi dengan syafaat itu. Wa ayyumina bi ikhraji man dakhalan nar min ahli tauhid, dan percaya ianya si hamba yang ahli sunnah wal jamaah, dengan dikeluarkannya orang-orang yang telah masuk ia ke dalam neraka dari ahli tauhid. Ada ahli tauhid, artinya dia beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia melakukan maksiat, dia masuk neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan. Beriman ia dengan dikeluarkan orang-orang yang telah masuk ia ke dalam neraka dari ahli tauhid. Hatta la yukhallada fiha man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Hingga tidak dikekalkan dalamnya neraka akan orang-orang yang dalam hatinya itu misqalu. Mubtada. Hatta la yukhallada, hingga tidak dikekalkan dalamnya neraka man, akan orang-orang fi qalbi, yang dalam hatinya orang itu misqalu zarrah. Ada seberat biji sawi dari iman. Jadi siapapun yang punya iman walaupun sangat sedikit, dia nggak akan kekal dalam neraka. Wa anna ahlal kufri wa syirki mukhalladuna finnari abadal abidin. Abadal abadin. Abidin. Abid. Abadan. Af'il. Abid. Abidnya. Dan yakin ianya si hamba yang beriman, anna ahlal kufri, bahwa orang-orang kafir dan orang-orang syirik itu mukhalladun, dikekalkan mereka finnari, dalam neraka abadal abidin, selama-lama. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun, tidak akan diringankan dari mereka orang kafir orang syirik akan siksa, walahum yunzarun, tidak pula mereka itu diberi tempo. Yunzarun diberi tempo, ditunda, enggak, disiksa terus. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati abadan sarmada, dan yakin ianya si mukmin ahli sunnah bahwa sungguh orang beriman itu mukhalladun, kekallah mereka dalam surga abadan sarmada, selama-lama. La yamassuhum fiha nasabun, tidak menimpa, tidak menyentuh akan mereka orang beriman dalamnya neraka oleh nasabun, oleh kelelahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, tidaklah mereka orang beriman darinya neraka itu bimukhrajin, itu dikeluarkan, tidak. Tidaklah mereka orang beriman dari neraka itu dikeluarkan. Mereka tidak akan, auzubillah, dari surga. Tidaklah mereka orang beriman dari surga itu dikeluarkan, enggak. Orang-orang beriman enggak akan dikeluarkan dari surga selama-lama dalam surga. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim ala ma yaliku bi jalalih wa qudusi kamalih. Dan mempercayai ianya si mukmin tadi bahwa sungguh orang beriman itu yarawna, akan melihat oleh mereka akan Tuhan mereka dalam surga bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka,
Alama yaliku di atas ma yang layak ianya ma dengan kemuliaannya Allah wa kudusi dan kesucian kesempurnaannya Allah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini di akhirat orang beriman semuanya bisa melihat Allah dengan mata kepala. Cara melihatnya nggak tahu itu. Dengan cara yang layak. Nggak ada arah, nggak ada tempat. Wa ayya'taqida fadla ashabi Rasulillah. Dan bahwa berkeyakinan ianya orang beriman akan lebihnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan tertib mereka. Kita percaya sahabat Nabi punya keistimewaan dan ada tertib mereka yang paling utama siapa, kemudian siapa. Wa annahum udulun akhyarun umana'u dan beriktikad ianya orang Islam bahwa sungguh mereka para sahabat itu udul, adil mereka. Adil bukan berarti nggak berbuat salah, bukan. Adil maknanya riwayat mereka diterima semuanya. Adil dalam arti mereka nggak mungkin bohong dalam menyampaikan berita dari Nabi. Walaupun mereka kadang juga terjebak ke dalam dosa. Kan banyak juga, ada juga sahabat yang dirajam karena berzina kan. Jadi undul bukan tidak bersalah, bukan. Undul maknanya makbulur riwayat. Riwayatnya diterima. Nah, yakin ia, percaya ia akan kelebihan sahabat Rasulullah, akan tertib mereka. Bahwa sungguh mereka itu udulun, orang-orang adil, akhyarun, orang-orang pilihan, umana, orang-orang yang bisa dipercayai. La yajuzu sabhum, tidak bolehlah oleh mencela mereka, mengutuk mereka. Walal kadahu, tidak boleh pula oleh mencacati fi ahadin minhum pada seorang pun dari mereka, mereka sahabat. Wa annal khalifatal haqqa dan meyakini ianya si muslim ahli sunnah. Annal khalifata bahwa sungguh khalifah yang benar ba'da Rasulillah sesudah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakrin Siddiq. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakrin Siddiqu Abu Bakar Siddiq. Summa Umarul Faruq, kemudian Umar Al-Faruq. Summa Utsmanus Syahidu, kemudian Utsman Asy-Syahid. Summa Aliul Murtada, kemudian Ali Murtada radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka wa an ashabi Rasulillah dan untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Nah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, khalifah yang benar sudah Rasulullah yaitu Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, kemudian Utsman kan. Ini lakab beliau Al-Faruq yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Asy-Syahidu, beliau syahid dibunuh kan. Aliul Murtada, Ali yang mendapatkan ridha. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka dan untuk sahabat Rasulullah semuanya. Wa anit tabi'in. Allah juga semoga meridai untuk tabi'in. Orang-orang yang mengikuti lahum bagi mereka para sahabat. Bihasanin mengikuti dengan baik ila yaumiddin hingga hari kiamat. Wa anna kita juga termasuk. Semoga Allah meridai kita juga ma'hum bersama mereka. Artinya radhiyallahu anhum, radhiyallahu anit tabi'in, radhiyallahu anna. Semoga meridhai oleh Allah untuk kita bersama mereka. Birahmatika dengan rahmatmu ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Pada akhirnya inilah akidah ahli sunnah wal jamaah secara umum kan. Ya, pantas untuk dihafal insya Allah. Insya Allah 2 kali baca lagi khatam nih ya. Khatimatul khatimah ini lumayan panjang. Mungkin 2 kali 2 jam lagi insya Allah ya. Nah, itulah sahabat semuanya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya banyak kekurangan di sana sini kan. Yang kurang-kurang mohon sahabat untuk meluruskannya. Semua semoga setiap detik ya dari video yang saya baca ini kalau ada manfaatnya semoga Allah berikan juga pahalanya untuk para guru-guru kan. Nah, yang telah mendahulu kita untuk pada orang tua saya juga yang keduanya sudah berpulang ke rahmatullah. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.